bahwa ini adalah Meldi. Meldi ini adalah brand ambassador dari pigmen hijau. Itu ceritanya. Jadi kenapa gua pilih Meldi sebagai brand ambassador itu ada alasannya. Mau tahu alasannya? Kita interview dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, ketemu lagi sama gua di channelnya Aquair Indonesia yang paling ngetop, yang view-nya paling sedikit. Lah iya, view-nya cuma 200. Oke guys, gua mau kenalin Meldi yang mudah-mudahan view-nya jadi naik nih ceritanya. Viewers-nya jadi naik. Jadi gua mau mengenalin ini teman-teman ke teman-teman Aquair, bahwa ini adalah Meldi. Meldi ini adalah brand ambassador dari pigmen hijau. Itu ceritanya. Jadi kenapa gua pilih Meldi sebagai brand ambassador itu ada alasannya. Mau tahu alasannya? Kita interview dia. Dari pertanyaan pertama. Jadi say hi dulu dong sama teman-teman Aquair. Halo. Di YouTube kita. Halo. Oke, halo. Halo, aku Meldi. Iya dong. Ya gitu. Oh ya, halo aku Meldi. Yes. Jadi pertanyaan pertama nih Mel. Apa nih? Pertama, sejak kapan kamu mulai aquascape? Itu penting nih. Aquascape sejak Ya. pandemi. Mulainya nih ya. Mulainya. Mulai sejak pandemi. Tapi perasaan gue kenal lu sebelum pandemi dah. Sebelum itu kan belum booming. Oke, maksudnya pas ininya aktif-aktifnya Muncul itu di pas permukaan sejak pandemi. 2018, 2018 ya. 2018 itu udah mulai notice lah ada dirimu waktu itu di media sosial. Lumayan juga lama jadi ya. Dari 2018 sampai sekarang berarti. Ya. Intinya lah segitu ya. Maksudnya mulai dari aquascaping nih, bukan mulai dari media sosial. Ya, betul. Dari 2018. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah kenapa lu di aquascaping? Iseng awalnya. Iseng awal. Iseng karena memang suka. Iseng suka. Itu dua hal yang berbeda di Meldi. Hah? Iseng suka. Iseng tapi suka lo. Iya. Maksudnya mungkin berawal dari iseng jadi suka. Iya. Memang semuanya bermula dari situ sih rata-rata ya. Dari iseng kemudian jadi suka, kemudian jadi ketagihan, dapat duit. Ya nggak keluar akhirnya. Nice. Terus yang ketiga nih pertanyaan gua. Nah, di aquascaping sendiri lu kan punya brand nih. Punya brand. Nah, punya brand. Brandnya itu agak nyerempet sebelah nih ceritanya. Oke. Agak nyerempet sebelah ini kan. Nama Ceritanya brand lu, tuh. nama brand lu apa tadi? Nama brand lu? Aku aja. Aku aja. Tinggal tambah ya jadi aku aja ya. Aku aja beda loh. Oh iya, memang penyebutannya juga beda. Cuma waktu itu kan sempat menghebohkan karena waktu itu sempat Ya. menghebohkan kan di media sosial. Ini aku aja muncul tus. Hebatnya lu bisa merespon yang punya nama gitu. Aku aja ya. Wah, ini keren. Tapi responnya memang positif sih waktu itu. Nggak ada respon negatif, cuma menyerempet gitu juga mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain kan, tapi hanya diekspresikan lu keren emang.
keren. Jadi brand lu namanya? Aku aja. Aku aja. Ya, tanpa ya. Tanpa ya. Alasan lu kenapa pilih aku aja ya? Aku aja. Kan terpleset jadinya kan? Gara-gara Ya, brand lu agak sedikit ya. gimana gitu. Karena aku aja itu kalau bahasa Surabaya, aku wae toh. Aku ae, betul. Aku wae itu berarti aku toh. Aku aja. Ya, aku aja. Kenapa nggak pakai aku ae? Maunya aku Maunya? asu. Aku asu. Aku asu. Surabaya. Aku askem Surabaya. Aku Tuh. asu. Tapi kan nggak pantas ya, Iya, kedengarannya kan juga nggak jatuhnya kan sopan. nggak sopan. Nggak sopan. Kenapa nggak aku ae? Aku aja kan sama aja aku ae bahasa. Aku aja jadi pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau Aku misalnya aja. pakai bahasa Jawa mungkin karena terlalu lokal kali ya, mungkin. Tuh, Makanya jadi lu pakai bahasa aku aja. aku aja. Lucu juga sih namanya aku aja. Bagus juga sih. Keren juga, keren. Mau nyeting di mana? Aku aja. Oh, pinter. Itu sebabnya kenapa gua langsung bilang ini harus jadi bea kita ini. Gitu. Jadi selain karena dia berwajah cantik gini, sis. Bukan itu. Kita seleksinya banyak. Mengapa kita mempertimbangkan Meldi sebagai bea kita? Gitu ceritanya. Nah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu kan sudah berapa banyak project yang pernah lu lakuin dari lu pertama kali? Ya kalau pertama kali kan mungkin lagi sepi-sepinya mungkin lah ya, atau sudah Ya. mulai ada projectnya. Jadi kira-kira sampai sekarang berapa banyak project yang udah pernah lu kerjain? Gak dihitung. Gak dihitung. Gak dihitung. Bukan sombong, tapi memang gak dihitung. Wih, gue suka ini yang sombong-sombong. Gak boleh. tapi strategi lu sebenarnya kan sejak kemunculan lu sebenarnya lu benar-benar masih di dalam pantauan gue lah. Ibaratnya pantauan banyak orang sih sebenarnya. Dipantau nih berarti. Iya, dipantau banyak orang sebenarnya. Terutama senior-senior, gue juga termasuk salah satu dari bagian orang yang memantau lu. Karena pertama ladyscaper tuh jarang. Betul nggak? Jarang banget. Hanya bisa dihitung dengan jari orang-orang yang muncul ke permukaan. Banyak sih mungkin lah ya. Tapi yang benar-benar menjadi icon itu jarang. Kemudian karena lu masih dalam pantauan, gue mau bertanya nih sebenarnya kan aktivitas lu di Facebook itu lumayan Sering. frekuensinya tinggi juga gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa lu kok di Facebook? Konsistensi lu ini apakah bagian dari marketing lu atau gimana? Sebenarnya bukan cuma di Facebook. Oh, bukan Facebook aja? Hampir di semua Media sosial? media Apa sosial. aja tuh? Facebook, Instagram, TikTok. Nah, sekarang dari ketiga itu yang paling menurut lu berefek sama lu itu yang mana? Kalau untuk efek Facebook. 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 Aquascape. Iya. Untuk responnya banyakan Facebook. Banyakan Facebook. Ya. Itu oh iya sih karena memang pertama Facebook Grup. itu kumpulnya orang hobis ya. Ya, habis. Hobis jadi lebih cepat justru ketika lu dikenal oleh orang-orang hobis ya. Betul. Benar juga. Kalau untuk Instagram beda lagi. Instagram kan semua orang masih bisa Semua nggak orang perlu masih habis bisa. kan. Iya. Tapi di Instagram lu gimana? Baik-baik. Maksudnya Baik. respon netizennya Baik. baik-baik. Jauh ini baik semua. Oke, lu bisa ngeliat Facebooknya dia di sini, terus Instagramnya di sini, sama TikTok yang nggak pernah ada. Raben. Kena banned gitu. Nah itu di situ lu bisa follow mereka. Follow aku aja dan Meldi. Meldi. Aku aja atau Meldi ya? Meldi aja. Meldi aja. Nggak aku aja. Aku aja juga Aku ada. juga ada. Oh, dua-duanya lu yang kelola. Ya. Nice, keren. Jadi itu guys seputar Meldi. Nah sekarang kan Meldi udah jadi BA nih. Lo ada pertanyaan gak sih tentang pigmen hijau dan karena kebetulan gue sebagai kreatornya nih Penciptanya ceritanya bukan pencipta. Kalau pencipta mah udah kayak gue gitu kan. Tapi gue sebagai kreator lah. Untuk pigmen. Nah. Kenapa pilih aku sebagai BA? Kenapa milih kamu sebagai BA? Kira-kira kandidatnya siapa sebelum saya? Kandidatnya yang lain selain lu. Iya. Sebenarnya kandidatnya banyak. Jadi dari pigmen hijau berdiri sampai sekarang kan sudah ada beberapa lah BA-nya gitu kan. Sudah ada beberapa BA-nya. Yang pasti gua sendiri dari pribadi gua ya, gua nggak terlalu
menghitungkan tentang lu udah terkenal atau belum. Itu masih bisa di-create kan. Karena kita juga punya fasilitas kayak misalnya gua ada YouTube, ada Instagram gua. Jadi untuk mempopulerkan BA lebih tinggi juga akan itu gitu kan, lebih mudah lah. Jadi pertimbangan gua pertama konsistensi. Jadi kenapa dari 2018 tuh sampai sekarang tetap masih eksis, itu yang pertama. Kedua, ngelihat dari respon postingan lu itu juga baik gitu. Dari setiap apa yang lu posting, kan gue bisa ngelihat nilai rata-rata lah. Rata-rata orang notice lu tuh kayak apa. Itu juga penting buat produk gue gitu kan. Itu sebabnya kenapa gue memilih lu sebagai BA gitu. Kalau soal knowledge, kita masih bisa belajar bersama lah. Itu kan knowledge kayak misalnya knowledge produk atau knowledge yang misalnya belum lu tahu trik-trik untuk beraquascape, itu masih kita bisa belajar bersama. Itu nggak jadi poin menurut gua. Tapi bagaimana lu konsisten, kemudian di media sosial lu juga tetap konsisten, respon netizen terhadap konten-konten lu juga baik, itu sebenarnya. Jadi bukan hanya Meldi doang nih yang bisa jadi brand ambassador, lu semua bisa jadi brand ambassador kita nih sebenarnya. Jadi ya begitulah kira-kira persyaratannya kenapa lu akhirnya jadi brand ambassador Pigmen Hijau. Ya, gua dapat akhirnya cara menghubungkan ke sini. Nah, jadi Mel, karena lu udah jadi BA, gua mau ngenalin lu sama produk baru gua nih. Ini namanya awas ini, buat timpa. Das. Ini namanya starter pack dari Pigmen Hijau, starter pack. Nah, starter pack 30. Nih, starter pack 30 ini adalah salah satu produk terbaru dari Aquair Indonesia dari Pigmen Hijau untuk tank 30. Itu ceritanya. Jadi di dalamnya itu kalau misalnya mau ngelihat ada sih sebenarnya di belakang gitu kan. Ada 3 pieces 1 liter Mocha Soil, kemudian ada 1 pieces green bean, kemudian ada 1 pieces bio latte, ada espresso clear, kemudian 1 pieces Ini free. Free nih. Ada bonusnya, guys. Kok gue nggak pernah tahu ada bonusnya? Tahu? Beli. Hah? Beli. Oh, gue nggak pernah beli. Lah gue yang bikin lo gimana? Kan lu cuma packing, sialan banget lu. 1 pieces Party Black startup sama awal setup. Wih. Ini jadi 1. Oh, jadi 1. Gue pikir jadi 2. Party Black. Makanya gue bingung tadi. Party Black startup. Jadi untuk kalau misalnya teman-teman punya tank 30 cm, lu cuma butuh 1 pack ini dengan harga 89.000, lu bisa bikin aquascape dengan baik dan betul ceritanya. Gitu. Jadi lu nggak usah ragu-ragu lagi. Pertanyaannya, apakah ada yang 60 cm? Apakah ada yang 40 cm? Kita tinjau lagi nanti perkembangannya kayak apa. Tapi untuk saat ini kita baru keluarkan produk untuk di 30 cm. 30. Kalau 60 beli 2 dong. Pintar juga kamu. Makanya gue pilih dia jadi BA. Kalau lu mau 60, beli 2 kata Meldi. Pintar juga kamu. Kalau untuk 90, masa beli 3? Iya dong. Kurang lah. 3, 4. Oke, gitu aja guys. Informasi yang kita bisa sajikan hari ini. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut lama. Amin. Semoga kalau misalnya gue sebenarnya menunggu feedback dari lu juga sebagai BA. Kira-kira produk gue ini apanya yang kurang gitu kan. Jadi gue bisa lebih intens lagi untuk memperhatikan apa produk-produk di Pigmen Hijau ini supaya bisa lebih baik lagi. Thank you Meldi sudah bergabung di Aquair, kemudian selamat bergabung di Aquair. Gitu aja, gue Dino. Saya Meldi. Aquair untuk Indonesia. Happy scaping guys.